Baiklah, kami ucapkan selamat bergabung kepada adik-adik sekalian yang sudah selesai mendaftar ulang di program Fokus SKD PDN tahun 2023. Kami ucapkan selamat bergabung dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan perdana kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Tadi untuk sebelum-sebelumnya telah dikoordinir oleh admin kami terkait dengan pelaksanaan pendaftaran dan lain-lain sebagainya. Karena ini pertemuan perdana, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku pengajar di sini, nama saya Mustain Ibad, atau bisa dipanggil Mas Mus. Kemudian saya adalah Purna Praja Angkatan 28 tahun 2021. Kemudian sekarang sedang melaksanakan tugas dinas di pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dan pada kesempatan Gila tentornya nih ya nih. Pada Tentor kesempatan IPN. dan seterusnya, Yang 200 tadi. untuk pelaksanaan bimbingan dan lain-lain akan dilaksanakan insya Allah sesuai jadwal yang telah ditentukan yang telah di-share oleh admin kami. Kemudian pada kesempatan kali ini, karena ini pertemuan perdana, maka kami akan menge-share terlebih dahulu berkaitan dengan program SKD IPDN yang akan kita hadapi, yang akan teman-teman semua akan hadapi di tahun 2023. Oleh sebab itu, saya akan menge-share baik, pada kesempatan kali ini, program SKD IPDN tahun 2023 dan maupun tahun-tahun sebelumnya pasti mengacu kepada sebuah peraturan. Ini termasuk pengetahuan penting bagi kita bahwasanya peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan-RB. Diatur oleh Kemenpan-RB yang mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil nomor 27 tahun 2020. Jadi aturannya dengan di Kemenpan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Aturan ini telah dirubah dari peraturan sebelumnya. Dan ini adalah aturan terbaru yang akan kita sama-sama akan hadapi. Kemudian Menteri Kemenpan-RB yang sekarang baru dilantik yaitu Abdullah Azwar Anas, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. Jadi apa saja yang dites dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD? Yang pertama tentang pengetahuan kita, yang kedua tentang keterampilan kita, dan yang ketiga tentang perilaku kita yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlu kita semua pahami bahwasanya output dari keluarnya lulusan STPDN atau IPDN yaitu menjadi seorang pegawai negeri sipil
pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Oleh sebab itu, memang sebelum tes harus kita memposisikan diri apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Pengetahuan apa saja, keterampilan apa saja, dan juga perilaku seperti apa yang perlu kita tunjukkan ketika tes untuk menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. Kemudian teman-teman sekalian, pada SKD semenjak SKD tahun 2016 kalau tidak salah sudah menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test yang disingkat CAT, yaitu suatu metode atau seleksi tes dengan menggunakan komputer. Kemudian kita mengenal sistem CAT sendiri. Sistem CAT adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS untuk mewujudkan profesionalisme ASN. Digunakan sejak tahun 2013. Digunakan sejak tahun 2013 ternyata, dan diterapkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Pengguna harus login menggunakan PIN register dan PIN sesi, memiliki prinsip cepat, akuntabel, dan transparan, kemudian digunakan untuk tes CPNS pada seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB, dan hasilnya dapat dilihat real time. Yang pertama yang menjadi catatan di sini, teman-teman sekalian, bahwasanya sistem CAT ini mempunyai standar pengamanan yang sungguh ketat, walaupun sebelumnya sempat bobol. Kalau teman-teman ikutin beritanya bahwasanya tahun kemarin sempat bobol di tes CPNS. Sistem CAT sendiri sempat bobol, tapi langsung ketahuan. Saking ketatnya dan saking pengamanannya yang ekstra yang dimiliki oleh sistem CAT ini. Dan juga yang kedua, soal-soal yang diberikan dalam sistem CAT itu dari kanan, kiri, depan, belakang otomatis berbeda semua. Oleh sebab itu, mulai dari awal, mulai dari pertama kita niatkan untuk memang betul-betul belajar agar nilai CAT kita tidak bergantung kepada depan, kiri, kanan, belakang kita. Kita siapkan diri sejak dini, minimal 45 menit sehari. Biar kita cicil sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama menjadi bukit dan kita bisa menguasai setiap sistem soal yang ada di CAT sendiri. Sistem SKD sendiri, teman-teman sekalian, bahwasanya juga menggunakan pengamanan ketika kita sebelum masuk ke CAT juga menggunakan sistem pengamanan fingerprint. Jadi nanti teman-teman bakal dilihat kecocokan wajahnya, apakah memang betul itu orangnya atau menggunakan joki dan lain-lain, sehingga memang pengawalannya betul-betul ketat. Kemudian teman-teman sekalian, kemudian dalam peraturan yang sudah disebutkan tadi, dalam pasal 35 SKD sebagaimana dimaksud, dalam pasal 31 huruf B menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Yang kedua, SKD sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Jadi SKD sendiri bukan hanya digunakan untuk yang akan mengikuti seleksi IPDN. Seleksi CPNS atau calon pegawai negeri sipil yang dari formasi umum juga menggunakan sistem yang namanya sistem CAD, SKD, dan juga menggunakan sistem seleksinya CAT. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, SKD sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua tes inteligensia umum atau TIU, dan yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Tes wawasan kebangsaan akan mengukur
bagaimana pengetahuan kita tentang bangsa kita sendiri, tentang sistem pemerintahan, tentang undang-undangnya, dan tentang masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah populer yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kemudian TIU mengetes bagaimana kemampuan IQ kita, dan TKP mengetes bagaimana karakteristik kita, kepribadian kita, apakah cocok untuk menjadi pegawai negeri sipil ke depannya, seperti itu. Kemudian dalam pasal selanjutnya, teman-teman sekalian, pasal 39, ketentuan SKD, ini yang mungkin bisa disimak dengan baik-baik bagaimana ketentuan SKD, sistem SKD ini berjalan, karena ini sesuai peraturan. Yang pertama, pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit dengan jumlah soal 110. Jadi kita mempunyai kurang dari 1 menit untuk mengerjakan satu soal, untuk dapat mencapai nilai sempurna, untuk dapat menjawab semuanya 110. Dan tentunya ini kita memerlukan beberapa teknik, trik, bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan soal-soal tersebut dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 100 menit saja. 1 jam, 1,5 jam lewat 10 menit waktunya. Kemudian nomor 2, jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Jadi dalam seleksi kali ini juga akan terdapat nilai ambang batasnya. Apabila nilai teman-teman sekalian melebihi nilai ambang batas, maka teman-teman sekalian dinyatakan belum dinyatakan lolos 100% SKD. Karena kenapa? Karena nilai teman-teman sekalian bakal dibandingkan dengan nilai peserta lain. Dia yang lebih tinggi dan memenuhi kota, maka dia yang akan dipilih. Jadi ketika kita berhasil melewati nilai ambang batas kita masih dihadapi dengan pesaing-pesaing kita yang juga mempunyai nilai ambang batas di atas nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini untuk informasi umum. Kemudian yang pasal 40, artinya informasi umum, yaitu orang-orang yang mau daftar sebagai CPNS. Tidak ada ketentuan disabilitas tidak boleh mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu, maka nomenklatur ayat 3 diperuntukkan untuk penyandang disabilitas yang akan mengikuti seleksi SKD formasi umum, bukan formasi STPDN atau IPDN. Pasal 40, instansi pemerintah berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD. Ketua Panselnasnya sendiri nanti adalah BKN dan lain-lain. Yang kedua, hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada PPK masing-masing instansi pemerintah melalui SSCASN. Nanti kita akan juga berhadapan dengan SSCASN ketika kita akan mendaftar, teman-teman. Kemudian yang ketiga, hasil kelulusan SKD ditetapkan dalam keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi dan diumumkan oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada seluruh pelamar. Jadi hasil kelulusannya nanti akan diumumkan. Jadi nanti gambarannya gini, ketika hari H kita melaksanakan seleksi, maka di luar ruangan teman-teman sekalian akan ada layar monitor yang akan menunjukkan nilai teman-teman sekalian. Nilai secara real teman-teman sekalian saat mengerjakan di dalam.
Jadi ketika teman-teman misalkan sudah menjawab nomor 1 betul, maka otomatis nilai 5 akan terpampang di layar monitor depan. Jadi betul-betul akan real time dan tidak ada, dan insya Allah tidak akan ada oknum-oknum yang berusaha untuk merubah hasil keputusan karena nilainya akan real time. Dan hasil kelulusan SKD tersebut akan diumumkan mungkin kurang lebih 1 minggu setelah SKD telah dilaksanakan. Kemudian nomor 4, instansi pemerintah dan BKN. Ayat keempat, instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD. Ini yang tadi kami maksud. Kemudian selanjutnya ayat kelima, pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat keempat ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, di ayat 5 ini dijelaskan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Apa yang dimaksud? Dalam setiap tahun seleksi IPDN kurang lebih ada 50.000 yang mengikuti. Dan yang diterima formasinya kurang lebih 1.000. Entah itu 1.000 kurang ataupun 1.000 lebih. Biasanya 1.500 atau bisa kadang-kadang kurang dari nilai 1.000. Jadi dari 50.000, seleksi SKD ini kan seleksi awal. Dari 50.000 akan diambil 1.000 kali 3 kali jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhannya kan 1.000. 1.000 dikalikan 3.000. Jadi dari 50.000 akan langsung di-cut menjadi 3.000. Hal ini sangat luar biasa pemotongannya, karena di tahap yang pertama setelah tahap seleksi administrasi, dari 50.000 kurang lebih 50.000 yang mendaftar akan langsung diambil sekitar 3.000-an saja. Tidak sampai 20% mungkin yang akan lolos di seleksi SKD ini. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, seleksi SKD memang sangat betul-betul harus kita persiapkan dengan baik, karena mengingat begitu banyaknya yang harus dipotong dalam seleksi SKD ini. Kemudian nomenklatur selanjutnya, berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi ini yang kami sampaikan tadi, meskipun kita sudah memenuhi nilai ambang batas, kita masih akan di ranking terlebih dahulu. Dan nanti rankingnya akan bukan per kloter. Jadi nanti teman-teman akan dibagi beberapa kloter dalam pelaksanaan SKD-nya dan akan di ranking per provinsi. Nanti kotanya memenuhi jumlah provinsinya. Misalkan provinsi di daerah Sumatera Barat, kotanya 100 orang, maka kita akan berebut 300 kursi yang akan lolos di SKD. Jadi nanti akan di ranking yang memenuhi nilai ambang batas ranking 1 sampai 300. 300 ke bawah, 301, 302 dan seterusnya, meskipun sudah memenuhi nilai ambang batas, karena tidak masuk kota formasi, maka tetap dinilai tidak memenuhi untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Yang keenam, ayat ke-6 teman-teman sekalian, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada
batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan sampai dengan tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau nilainya sama misalkan, maka yang dilihat yang pertama yang dibandingkan tes TKP-nya terlebih dahulu. Apabila nilai TKP-nya si A lebih tinggi daripada nilai TKP-nya si B, maka si A yang otomatis lolos. Apabila nilai TKP-nya sama, maka yang dinilai selanjutnya adalah TIU. Apabila TIU-nya si A lebih tinggi daripada si B, walaupun nilai akumulasi nilainya dari ketiga tes ini sama, maka yang diambil yang TIU-nya lebih tinggi, yaitu si B. Dan seterusnya. Apabila TKP-nya sama nilainya, TIU-nya sama, terakhir yang dilihat adalah TWK-nya. Kemudian teman-teman sekalian, yang paling terakhir yang pada slide ini yaitu kami ingin menyampaikan cicil persiapan teman-teman, cicil persiapanmu minimal 45 menit sehari. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah mulai dari sekarang, kita cicil dari sekarang, otomatis kita akan terbiasa dengan soal-soalnya, terbiasa untuk mengerjakannya, dan terbiasa dengan tipe-tipe soalnya. Insya Allah kita akan menuai pada saatnya nanti. Itu untuk pemaparan tentang SKD, pemaparan awal tentang SKD, dan bagaimana peraturannya, bagaimana ketentuannya yang harus kita hadapi bersama-sama. Karena kenapa? Karena menurut teori perang Shinju, siapa yang berhasil menyiapkan lebih baik, berhasil mengamati situasi kondisi lebih baik, maka bisa jadi dialah yang akan memenangkan peperangan. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama bergerak untuk cicil persiapan kita masing-masing. Persiapan teman-teman, kami di sini hanya membantu mendorong teman-teman untuk menyelesaikan visi misi kami untuk dapat meloloskan para peserta sebanyak-banyaknya untuk menjadi seorang peraja IPDN dari berbagai wilayah di Nusantara ini. Oleh sebab itu, teman-teman, kami di sini hanya selaku pendorong, dan teman-teman sendiri harus berjuang dengan kemampuan teman-teman, cicil minimal 45 menit per hari bersama kami Fokus SKD IPDN tahun 2023. Dan untuk jadwalnya ke depannya, teman-teman, harusnya ini setelah pemaparan ini akan dilanjutkan tentang persiapan TWK. Karena waktu yang kurang memungkinkan mungkin. Nanti ketika kita mungkin untuk ada beberapa menit tersisa ini, nanti ketika ke-cut atau waktunya sudah habis, otomatis kita akan lanjutkan pertemuan besok, yaitu persiapan TIU. Sekarang saya coba share terlebih dahulu persiapan TWK. Untuk pengantar aja terlebih dahulu. TWK sendiri mempunyai 30 soal, teman-teman. TWK mempunyai 30 soal. Sesuai peraturan tadi,
pasal 36, tes wawasan kebangsaan bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari poin A sampai D inilah yang harus kita kuasai dalam tes wawasan kebangsaan. Pertama, nasionalisme, kedua tentang integritas, ketiga tentang bela negara, dan yang terakhir adalah tentang pilar negara. Dan yang sangat perlu disiapkan teman-teman sekalian yaitu ya tentang pilar negara. Mulai dari sekarang saran kami yaitu kita harus mulai mencicil karena waktu pertemuan akan difokuskan kepada pembahasan dan lain-lain, otomatis teman-teman juga harus belajar di luar jam yang telah ditentukan ini, belajar sendiri, belajar secara mandiri, dan mulai banyak membaca tentang pilar-pilar negara ini, yaitu 4 pilar. Yang pertama yaitu nilai-nilai dalam Pancasila. Silakan teman-teman baca aja butir-butirnya yang terdapat di dalam Pancasila. Butir-butir dari nilai-nilai dalam setiap silanya, teman-teman pahami aja, teman-teman simak aja. Kalau bisa dihafalkan, dihafalkan. Kalau tidak bisa dihafalkan, yang penting kita paham. Nanti ketika menjawab soal, nanti kan kita bisa menganalisis dengan kemampuan pengetahuan kita sebelumnya. Yang kedua tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga harus kita persiapkan dengan minimal harus baca undang-undangnya. Minimal sekali lah. Kita harus pernah untuk membaca undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 45, UUD 45, dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Juga kita juga bisa baca penjelasannya. Kita juga bisa pahami bagaimana sejarahnya. Dan juga kita ketahui tema-tema apa saja yang ada di dalam UUD 1945. Nanti kita lambat laun akan juga mempelajari tentang UUD 40, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Juga tentang pembukaannya, silakan kalau bisa dihafalkan, kalau pembukaan kalau bisa memang dihafalkan. Karena memang di dalam sekolah, di dalam setiap upacara kan memang dibacakan kan. Jadi tidak terlalu rumit menurut kami. Kalau misalkan pembukaannya, untuk yang lain-lain bisa bisa juga dipahami. Untuk tema-temanya, untuk poin-poinnya, untuk ayat-ayatnya, silakan teman-teman baca terlebih dahulu sebelum kami berikan beberapa tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal ini. Kemudian yang terakhir yaitu
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini bisa teman-teman juga baca-baca di buku-buku tentang kewarganegaraan. Sudah banyak dijelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana sejarahnya, tentang lambang-lambang di Garuda juga silakan disimak baik-baik, dipahami, dimengerti, diamati untuk dapat menunjang pengetahuan kita ketika kita dihadapi dengan soal-soal. Karena waktunya tinggal beberapa menit, kita masih punya kurang lebih 5 menit. Saya akan memberikan satu contoh untuk beberapa contoh mungkin ya, untuk soal-soal tentang TWK ini. Kita simak contoh yang pertama. Nah, contoh soal. Ini contoh soal TWK yang sudah menjurus lebih dalam. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR, di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan titik-titik-titik dengan disaksikan oleh titik-titik-titik. Tentunya hal ini kayaknya tidak diajarkan di bangku sekolah. Tapi memang demikian soal yang disajikan ketika TWK, ketika tes TWK, ketika tes seleksi SKD. Yang pertama, apakah pemimpin majelis berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung, atau yang B, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung? Apakah yang C, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang D, pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Ataukah yang E, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat? Ternyata jawabannya hampir sama semua. Dan jawaban yang tepat adalah yang A, pimpinan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Apa penjelasannya? Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Ayat 2. Ini materi TWK yang poin yang D, yaitu pilar negara. Kita minimal harus membaca isi dari UUD 1945. Ini yang jawabannya adalah yang A. Karena pasal 9 dijelaskan bahwa jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Memang pengetahuan yang betul-betul harus kita ketahui, teman-teman. Karena memang hal ini tidak dibahas di bangku-bangku sekolah. Oleh sebab itu, kembali lagi ke saran kita yang tadi, saran kami yang tadi, bahwasanya harus baca. Kalaupun tidak membaca, minimal harus sering berlatih soal. Coba kita next soal nomor 2. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan yang A, undang-undang sementara, yang B, peraturan pemerintah, yang C, dekret presiden, yang D, ketetapan pemerintah,
ataukah yang keputusan presiden? Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa. Sebagai pengganti undang-undang, presiden berhak menetapkan. Ini hak prerogatif presiden. Kalau kita jawab yang A, undang-undang sementara, kayaknya kurang cocok. Karena undang-undang sementara, kalau secara pengamatan, kalau misalkan kita tidak tahu ya, kita secara pengamatan biasa, undang-undang sementara bukan hak prerogatif presiden untuk membuat undang-undang sementara. Yang B, peraturan pemerintah. Tidak ada unsur-unsur presidennya memang. Yang C, dekret presiden. Ada unsur-unsur presidennya, ini kayaknya kemungkinan nih sih. Kalau yang C ini katanya. Apakah yang D, ketetapan pemerintah? Ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah, tidak ada unsur-unsur presidennya juga, katanya. Apakah yang E, keputusan presiden? Keputusan presiden kayaknya bisa jadi deh. Karena ada kata-kata presiden, katanya, kalau pengamatan sementara. Dan setelah kita lihat, ternyata jawaban yang betul adalah yang B, peraturan pemerintah. Jawaban yang kita anggap salah ternyata betul. Karena soal-soal yang diberikan oleh panitia penyelenggara memang sudah dirancang untuk membuat prank kita. Kalau kita tidak tahu, misalkan bisa jadi kita pilih dekret presiden atau keputusan presiden karena ada unsur-unsur presidennya, sehingga kita pikir kalau kayaknya nih kalau misalkan hak prerogatif presiden menetapkan dekret presiden deh, karena ada kata-kata presiden atau keputusan presiden, karena ada keputusan presiden. Tapi ingat di awalnya, di kalimat awal, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang. Di bawah undang-undang, jadi nanti ada urutan ini. Urutan peraturan kita dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang pertama yaitu tentang Pancasila. Jadi negara kita menganut yang tertingginya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian peraturan di bawahnya lagi, peraturan di bawahnya lagi, peraturan di bawahnya lagi. Sehingga ketika hal ihwal yang memaksa sebagai pengganti undang-undang, maka presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden, dan sesuai pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sangat jelas di situ tertulis